Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan pastoral pada hari ini berbicara tentang rela berkorban untuk hal yang lebih besar. Rela berkorban untuk hal yang lebih besar atau rela berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Saya kira Anda sudah pernah mendengar teks atau ayat-ayat yang kita baca pada hari ini, dan saya akan memakai ini untuk pesan Tuhan pada hari ini. Mari kita membuka Alkitab masing-masing pada dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Sekali lagi, Anda sudah tahu tentang kisah ini, namun saya mencoba untuk memakai ini dan mengambil prinsip-prinsip. Dan Injil Sinoptik menuliskan, Matius, Markus, Lukas menuliskan dengan cara penulisan yang sedikit berbeda. Kita lihat maksud Tuhan mengasingkan diri di tempat itu adalah untuk beristirahat bersama-sama dengan murid-muridnya. Tapi rupa-rupanya rencana itu terdeteksi oleh orang banyak. Lalu kemudian mereka juga tidak mau membuang kesempatan. Mereka juga pergi ke tempat yang sama. Bahkan mereka lebih cepat barangkali karena mereka menempuh jalan darat. Sehingga ketika sudah sampai di tempat itu, mereka juga sudah ada di sana. Satu hal yang menarik adalah di mana Yesus ada, di situ selalu ada kerumunan-kerumunan. Selalu begitu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menjawab setiap pergumulan orang. Ucapannya, pelayanannya, itu menjawab kebutuhan setiap orang yang datang kepadanya. Dan waktu itu Tuhan mengajar mereka, dimanfaatkan untuk mengajar mereka, di samping juga mengajar, memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Dari pagi sampai menjelang senja, mereka mendengar itu.
Alkitab menulis jumlah mereka besar, cukup besar. 5.000 itu laki-laki aja, belum termasuk anak-anak dan perempuan dan wanita. Nah, singkat cerita, dalam Injilnya lain dituliskan, murid-muridnya datang kepada Tuhan, Guru, hari sudah mulai senja. Lebih baik disuruh aja orang banyak itu pulang ke rumah masing-masing atau pergi ke kampung-kampung sekitar tempat ini. Mereka makan sendiri-sendiri, cari makan sendiri-sendiri, bayar sendiri-sendiri. Ya, memang itulah manusia nggak mau risiko ya, saudara, nggak mau ambil risiko. Itu risiko yang paling mudah. Saya kira semua orang juga akan mengatakan seperti itu. Tapi dalam bagian yang lain Tuhan berkata, jangan mereka disuruh pergi, ya, beri mereka makan, nanti mereka bisa pingsan di jalan. Perhatikan, Tuhan memikirkan sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam pikiran, dalam hati murid-muridnya. Tuhan masih memikirkan ada kemungkinan kalau mereka kelaparan atau lapar, mereka bisa terjatuh dan pingsan di jalan. Kemungkinan itu bisa terjadi. Tuhan bilang begini, kalian harus memberi mereka makan. Saya kira saya mulai mengimajinasikan murid-murid saling pandang memandang satu dengan yang lain. Apakah guru kita nggak salah memberikan instruksi seperti itu? Ya. Salah satu muridnya memberanikan diri mengajukan satu argumentasi. Guru, sekalipun kita punya dana yang cukup 200 dinar, namun itu tidak akan cukup untuk memberi roti. Dan kalau ada di tempat yang sesepi ini, mungkin tidak ada satu warung atau toko yang bisa mencukupi kebutuhan orang sebanyak ini. Kalau dananya ada, ya, nah inilah. Dan apa yang dikatakan oleh para murid itu adalah sesuatu yang memang real, sesuatu yang memang nyata seperti itu secara manusia memang begitu. Ya. Tapi Tuhan bilang saya lagi, kalian harus memberi mereka makan. Wah, ini tantangan ya, ini tantangan ya. Ya. Ada salah satu muridnya, sebetulnya sedikit ada solusi, dia melihat ada satu peluang. Tapi ini peluang dimentahkan sendiri. Guru, di sini ada seorang anak kecil, anak laki-laki kecil, membawa 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Tapi apalah artinya ini? Ya, solusinya sudah ada, tapi dimentahkan sendiri. Karena melihat begitu banyak orang yang harus diberi makan, gitu. Ya, kadang-kadang pelajarannya adalah kita bisa melihat sebetulnya ada peluang ya, ada peluang, ada kemungkinan, ada kans untuk ditolong. Tapi kadang-kadang melihat fakta kita menjadi ragu tentang itu semua ya. Nah, kita belajar di sini. Dan kemudian Tuhan mengambil alih 5 potong roti dan 2 ikan ini. Yang menurut perhitungan secara matematis tidak mungkin. Kita juga mengatakan hari ini tidak mungkin. Saya mengatakan tidak mungkin. Bagaimana hanya dengan jumlah yang begitu kecil 5 potong roti. Dan saya juga tidak tahu potongannya itu apakah potongan besar-besar atau potongan kecil. Tapi ini karena konsumsi dari seorang anak laki-laki kecil, tentu potongan roti tidak terlalu besar. Gitu. Dan 2 ekor ikan. Anda lihat dalam kisah tadi, ketika 5 potong roti 2 ikan ini, yang dalam pandangan murid-murid tidak berarti, tapi setelah itu dipindah tangankan kepada Tuhan, singkat kisah, maka Tuhan melipat gandakan. Oh, murid-murid harus membagi-bagikan kepada begitu banyak orang. Ya, 5.000 dicatat Alkitab mencatat 5.000 hanya pria saja. Ya, belum wanita, belum anak-anak. Saya tidak mau berspekulasi, ya, tapi kira-kira kalau wanita dan anak-anak juga 5.000, ya total bisa 10.000 orang. Ya kira-kira.
Tapi kita tidak perlu memikirkan itu. Nah, Alkitab bilang mereka makan sampai kenyang. Tidak ada yang lapar atau setengah kenyang, tapi makan sampai kenyang. Dan yang spektakuler adalah bahwa masih ada sisanya 12 keranjang penuh. Wow, luar biasa. Pesan apa yang kita mau dengar hari ini? Pesannya adalah bagaimana anak-anak ini rela menyerahkan sesuatu yang berharga bagi dirinya. Kita tidak tahu apakah 5 potong roti 2 ikan itu adalah konsumsi yang diberikan oleh ibunya ketika dia mau berangkat ke tempat itu. Kita juga tidak tahu, ya. Tapi jelas itu konsumsi dari anak kecil itu. Tapi ketika itu diserahkan dengan rela, dengan sukacita, diserahkan kepada Tuhan, dan Tuhan bisa memultiplikasi, Tuhan bisa melipat gandakan, sehingga sekali lagi itu dapat dibagikan lebih kepada 5.000 orang. Nah, disinilah pesan yang coba kita lihat hari ini, bahwa untuk kepentingan yang lebih besar, untuk mencapai hal yang lebih besar, maka harus ada orang yang punya keberanian untuk menyerahkan sesuatu miliknya. Seperti anak kecil tadi. Ya. Tentu dia tidak akan pernah menduga bahwa dia akan memperoleh, karena masih ada sisa. Anak ini bukan hanya makan, dapat mengkonsumsi sampai kenyang, tapi masih ada sisanya lagi. Kerelaan yang seperti ini harus ada pada seseorang, khususnya kita. Ya. Kita belajar untuk melihat satu kebutuhan, kepentingan yang lebih besar. Ya. Kepentingan lebih besar. Dan mohon kepada Tuhan, kiranya kita semua, saya dan Anda, seluruh jemaat, diberikan keberanian untuk mengorbankan sesuatu, ya, yang apa yang ada pada kita untuk mencapai, mencukupkan kebutuhan yang lebih besar. Inilah waktunya dalam situasi pandemi yang masih berkepanjangan sampai kapan kita belum tahu. Dan kita tahu bahwa pandemi ini menimbulkan satu dampak yang serius. Khususnya dalam masa, bukan hanya tentang pandemi ini mencabut begitu banyak nyawa orang, tapi menimbulkan banyak kesulitan ekonomi, ya, finansial dan semuanya lain. Ya. Inilah waktunya kita memanfaatkan waktu. Ya. Artinya inilah waktunya untuk mendemonstrasikan, untuk menyatakan kasih, kepedulian, simpati kita kepada orang-orang sekitar kita yang begitu banyak menderita. Nah, biasanya dalam situasi seperti ini orang udah egois, lulu gua-gua gitu ya. Orang selalu berpikir, aku aja susah, bagaimana aku harus memberikan perhatian kepada orang lain. Tapi mari kita belajar sebagai umat Tuhan, berdoalah supaya hati kita, Tuhan berikan kepada kita hati yang dipenuhi belas kasihan. Seperti anak kecil rela menyerahkan satu-satunya milik yang paling berharga, demi melihat untuk kepentingan yang lebih besar. Saya mengatakan ini waktunya. Alkitab mengajar kita sebuah kebenaran, lebih berkat memberi daripada menerima. Barang siapa yang mempertahankan, justru akan kehilangan. Tapi kalau kita rela kehilangan, kita akan mendapatkan kelimpahan. Itulah prinsip-prinsip dari kerajaan Allah. Dan kita belajar. Kita bukannya mengerti prinsip-prinsip kebenaran ini, tapi kita mau hidup dalam kebenaran, kita mau berjalan dan menjalani kebenaran, supaya berkat Tuhan itu menjadi bagian dari hidup kita. Begitu banyak contoh-contoh, baik dalam dunia sekuler atau dalam dunia rohani. Kita melihat contoh-contoh. Contoh-contoh, saya cerita tentang Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi menjadi seorang lawyer yang
cukup berhasil di Afrika Selatan. Ya. Dia studi di Inggris untuk pengetahuan hukumnya dan lulus di sana. Dia tidak pulang ke India, tapi dia pergi ke Afrika Selatan. Menjadi lawyer yang sukses di situ. Dan tentu karena dia sukses menjadi lawyer, dia punya semua fasilitas dalam kehidupan ini. Dia menikmati kenyamanan hidup ini dari hasil kerja kerasnya. Tapi begitu dia memiliki hati terbersih dalam hati dan pikiran dari Mahatma Gandhi ini tentang bagaimana kesulitan bangsanya di India, di negara di India, karena India dalam cengkeraman Inggris. Singkat cerita, singkat kisah, dia mengambil keputusan untuk meninggalkan semua. Meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan semua yang dicapai di Afrika Selatan. Dia pulang kampung ke India. Dia membangkitkan sebuah revolusi yang sangat terkenal. Biasanya kalau revolusi itu pasti ada penumpahan darah, ada darah tertumpah. Tapi revolusi yang dibangun oleh Mahatma Gandhi adalah revolusi tanpa pertumpahan darah. Ya, ini luar biasa. Singkat cerita, memang ada korban-korban ya yang berjatuhan karena Inggris dan seterusnya. Tapi toh kita lihat hasil dari pengorbanan Mahatma Gandhi ini, India menjadi bangsa yang merdeka. Ya. Rupa-rupanya filosofi untuk menyerahkan yang sedikit untuk mencapai yang lebih besar, rupa-rupanya ada dalam pikiran Mahatma Gandhi. Ya. Hasil kerja kerasnya, hasil perjuangannya tidak menjadi sia-sia. Dia memerdekakan bangsa yang besar itu, bangsa India. Dan orang India sangat menghargai pengorbanan Gandhi. Masih banyak lagi cerita-cerita yang lain. Anda lihat bagaimana Nelson Mandela dan seterusnya. Dan contoh yang paling besar adalah Tuhan kita sendiri. Mengapa dia rela meninggalkan kemuliaannya? Ya, melalui inkarnasi. Ya, dia tinggalkan segala-galanya itu. Dia rela menjadi manusia. Ya, Alkitab mengatakan dia tinggalkan kemuliaannya, tinggalkan serba kemahaan itu untuk menjadi manusia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dunia diselamatkan, manusia diselamatkan. Puji Tuhan. Ya. Yesus adalah sebagai benih yang tertabur, ya, mati, tetapi melalui kematiannya, melalui pengorbanannya itu, ya, maka dia mereproduksi, menghasilkan perkara-perkara besar, kehidupan bagi umat manusia yang terhilang karena dosa. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya ini menjadi pesan bagi kita. Memang dampak dari pandemi ini bukan dirasakan oleh orang-orang lain, tapi saya merasakan akibatnya. Gereja merasakan akibatnya, umat Tuhan merasakan akibatnya. Tapi justru mari kita belajar dalam momentum seperti ini. Ini kesempatan yang sangat berharga bagaimana kita menerapkan sebuah kebenaran. Saudara, mengorbankan sesuatu untuk mencapai yang lebih besar. Ada begitu banyak, ribuan, jutaan manusia menangis hari ini. Kelaparan ada di mana-mana. Kemiskinan makin melebar dan meluas. Dan marilah kita mengambil bagian. Kita tidak hanya mendoakan, kita memang mendoakan supaya bangsa ini, bahkan supaya bangsa-bangsa juga ditolong oleh anugerah Tuhan menghadapi pandemi ini. Ada begitu banyak orang yang kelaparan, kita doakan mereka yang lapar, yang miskin, yang papa, yang menderita. Bagus, tetapi yang dibutuhkan bukan hanya doa saja, rasa simpati saja, tapi empati. Artinya marilah kita juga seolah-olah merasakan kemiskinan mereka, merasakan kelaparan mereka, merasakan penderitaan mereka. Itulah ya. Dan saya tahu kita tidak akan pernah kehilangan. Kita tidak akan pernah menjadi miskin ketika kita memberikan
perhatian kepada orang lain, perhatian kepada mereka yang kelaparan, kepada mereka yang papa dan menderita akibat dari pandemi ini. Nah, mudah-mudahan kita menjadi seperti anak kecil tadi yang rela menyerahkan 5 potong roti dan 2 ikan yang tidak berarti, diserahkan kepada Tuhan untuk kepentingan yang lebih besar. 5.000 pria saja, belum terhitung wanita dan anak-anak. Sekali lagi, orang-orang yang seperti ini ada di sekitar kita. Marilah kita belajar tidak hanya melihat mereka, mendoakan mereka, jatuh hati melihat kesulitan akibat pandemi ini, tapi mari kita mengambil bagian melalui apa yang ada pada kita, walau sedikit, walaupun kita sendiri membutuhkan. Mari kita belajar, untuk belajar menyerahkan, menolong mereka melalui apa yang kita punya. Saya kira apa yang kita lakukan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tuhan pasti memberkati. Yang mempertahankan justru akan kehilangan sekali lagi, tapi yang rela kehilangan akan mendapatkan kelimpahan. Mudah-mudahan hidup kita, hidup gereja Tuhan, hidup anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, itu menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk menolong begitu banyak orang. Kita tidak menjadi bagian yang makin membuat situasi makin sulit, tapi kita menjadi bagian yang membuat situasi makin menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati dan selamat melakukannya. Amin. Bapa di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, beri kami hati seperti hati Tuhan sendiri. Hati yang dipenuhi dengan belas kasihan. Ketika kami melihat orang menderita, ketika kami melihat orang kelaparan, ketika kami melihat orang membutuhkan sesuatu, maka kami tidak hanya berkata kasihan, tapi tolonglah Tuhan agar kami juga boleh mengambil bagian untuk meringankan beban mereka. Tuhan, terima kasih. Di tengah-tengah situasi, sekalipun kami sendiri mengalami dampak dari pandemi ini, namun ini bukan menjadi satu alasan bagi kami anak-anak-Mu untuk mempertahankan sesuatu yang ada pada kami, tapi justru Tuhan akan berbicara, menggerakkan hati kami, hamba-hamba-Mu dan umat-Mu, agar kami juga memperhatikan kepentingan orang lain juga. Berkati seluruh jemaat, usaha, pekerjaan, kesehatan seluruh umat-Mu. Tuhan memberkati, berkatilah semua yang mendengar pesan pastoral pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hati yang penuh dengan belas kasihan, yang selalu melihat kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Berikan kami hati-Mu Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati Seperti hati-Mu, yang penuh dengan belas kasihan. berikan ku mata Seperti mata-Mu memandang tua yang